Guys, nama gue Ronald. Gue sekarang ini tinggal di KL, udah kurang lebih 8 tahunan. Jadi buat informasi, ya lockdown di Malaysia itu udah bisa dibilang berakhir. 90% bisnis udah mulai buka lagi, kayak mall, restoran, juga bengkel, mereka udah boleh operasi. Restoran udah boleh dine in dengan social distancing. Beberapa bisnis masih tutup kayak barbershop, itu yang masih nunggu SOP-nya dari pemerintah. Tapi mungkin sebentar lagi mereka udah boleh buka lagi. Nah, ini gue sekarang lagi ada di depan LRT Bukit Jalil. Nah, ini nih nyambung sama komplek Stadion Nasionalnya Bukit Jalil, juga komplek olahraga. Kita ada jogging track, ada area futsal. Ntar kita lihat, gue bakal ajak kalian buat lihat sikon di sini. Khusus LRT-nya sendiri bisa dilihat nggak terlalu rame ya hari ini, mungkin karena weekend juga. Oke, segitu dulu. Bye-bye guys. Sekarang gue udah ada di jogging tracknya Bukit Jalil. Kita bisa lihat ya, orang udah mulai lari, udah mulai berkerumun lagi, udah mulai aktivitas. Ada yang main skuter juga. Ini pas lockdown, pas MCO kemarin, ini bener-bener dikosongin. Jadi orang nggak boleh nih yang namanya lari-lari. Biasanya bakal ada patroli dari security atau auxiliary police, polis bantuannya sini. Jadi buat mastiin ini tuh bener-bener steril dari orang, nggak ada yang lalu lalang kayak begini. Guys, ini gue dari depan pintunya Bukit Jalil. Kita bisa lihat orang pada lari ya. Anjir, dia naik motor guys, nge-cheat ya. Nah, ini udah lumayan rame. Kita bisa lihat. Nah, ini di belakang gue ada lapangan futsal. Ntar gue kasih unjuk juga. Itu masih ditutup. Ada warningnya juga. Nah, ini dia papan pengumumannya. Lapangan futsalnya masih ditutup tuh. Emang belum dibolehin karena futsal itu pasti full body contact banget. Kayaknya sih masih agak lama deh ini bakal diizinin buat main futsal, basket, ataupun sepak bola. Guys, ini di Giant Sungai Wang. Ini orang pada ngantri buat masuk ke Giantnya. Gue sih kayak nggak mau ngantri sih, nggak mau beli apa-apa juga. Jadi ya udahlah. Ini lihat aja. Oke guys, sekarang gue udah ada di dalamnya Sungai Wang. Tuh kita lihat orang lagi pada ngantri buat bersihin tangan sama cek suhu. Ini kondisinya sih sepi banget ya. Ini apalagi weekend and long weekend. Jadi Monday itu long weekend, ulang tahun Raja. Ya ini masih banyak juga toko-toko yang tutup, nggak buka. Nggak tahu sih tutup for good apa bakal buka lagi. Tapi ini bener-bener paling sepinya Sungai Wang selama gue 8 tahun di sini. Di weekend ini, bahkan weekday aja ini jauh lebih ramai dari ini. Sepi banget ya. Kita bisa lihat ini juga udah mulai rame kondisi trafiknya, biarpun nggak seramai biasanya. Jadi udah bisa dibilang ini mulai memulihkan diri dari kondisi sebelumnya. Ini yang gue dengar dulu pas lagi lockdown, lagi movement control order, itu sepi banget sampai nggak ada apa-apa, kecuali tentara sama polisi yang pasang roadblock di mana-mana, periksain mobil-mobil yang commute. Nah, kalau nggak ada surat mereka bakal disuruh pulang lagi. Oke guys, sekarang gue ada di Jalan Alor. Ini yang biasanya nih weekend, apalagi long weekend gini ya, bakal penuh sama turis lokal, turis internasional. Tapi ini sekarang kita bisa lihat benar-benar kosong, nggak banyak orang yang makan, bahkan mobil pun bisa lewat dengan gampangnya. Kalau kita lihat lagi ke sini, ini masih banyak yang tutup, nggak tahu ini survive atau tutup sementara atau gimana. Tapi kayaknya ini bener-bener dalam banget sih impact lockdown kemarin itu. Oke, kayaknya segini dulu yang di Alor. Yuk kita caw lagi. Oke guys, ini gue masih di Bukit Bintang. Mau beli shawarma di langganan gue, tapi surprising banget ditutup pakai plastik gini. Nggak tahu apa mungkin ada yang kena COVID. Sampai ini minimarket sebelahnya pun ditutup, biarpun lampunya nyala.
Oke guys, ini sekarang gua ada di Petaling Street atau yang Chinatown. Ini baru setengah 9 ya, kelihatan setengah 9 malam, tapi udah tutup semuanya. Gua kemalaman, nggak tahu sih mereka tutup jam berapa. Tapi biasanya tuh jam segini tuh masih ramai banget, masih penuh orang, masih sesek padat orang sampai nggak bisa gerak. Tapi ini kali ini udah tutup banget. Atau mungkin jam 8 mereka udah diperintahin buat tutup. Oke deh, kayaknya segini dulu ya di Petaling Streetnya. Pavilion, nah kita bisa lihat lumayan banyak sih yang makan, ada. Dan mejanya juga di set biar social distancing. Oke, I think segitu dulu food court pavilionnya. Guys, sekarang gue udah di Bandar Kinrara, daerah Selangor. Ini daerah pemukiman banget. Ini depan gue nih rumah-rumah, wah silo, jadi siluet. Sepi ya, tapi tadi ada beberapa mobil lewat sih. Nggak terlalu banyak, tapi ada aja sih aktivitasnya. Ini belakang gue ada masjid, tapi nggak tahu. Ini kayaknya ditutup, ada selebarannya. Yuk kita lihat yuk, apa sih tulisan selebarannya. Nah ini kalau gue baca, kalau gue mengertinya benar, berarti sholat Jumat udah dibolehin guys. Tapi kalian cek aja sendiri di Google Translate, karena bahasa Melayu gue juga nggak bagus-bagus amat. Oke guys, gue masih di Bandar Kinrara, tapi sebelum ke Giant, ini ada kayak area ruko. Kita bisa lihat ya, ini ada pedagang kaki lima udah mulai jualan lagi. Itu ada jual duren, jual burger, 7-Eleven. Ini di kiri tempat cuci mobil gue udah buka. Oke, buat nunjukin kalian aja, ini perekonomian udah mulai restart lagi. Yang sebelumnya tutup, nggak boleh ada pedagang asongan, sekarang udah mulai restart lagi. Oke, kayaknya gue bakal lanjut ke Giant. Ada dogi lucu juga. Bye bye. Guys, kali ini kita ke Giant. Ini Giantnya bukan yang di daerah turis ya, ini yang di daerah residential area. Ini kita ada di Bandar Kinrara, nama daerahnya. Ini masuk state Selangor. Kita bisa lihat parkiran udah penuh. Jadi pas Malaysia lockdown nih, parkiran nih kosong sekosong-kosongnya, juga dibatesin. Di depan tuh nanti ada security yang mengatur jumlah mobil yang boleh masuk, penumpang. Tapi gue lihat hari ini nggak ada, udah kosong. Ya ini sekilas parkiran, kita masuk ya. Nah ini lagi ngantri nih guys buat masuknya. Jadi didata dulu nama sama nomor telepon kita. Jadi buat kontak tracing. Ini di sini masih manual. Ada beberapa supermarket yang pakai elektronik, tapi di sini masih manual sih. Nah ini udah di dalam Giantnya nih guys. Kita bisa lihat sepi ya, nggak terlalu rame sih. Nggak tahu kenapa tadi banyak mobil parkir. Mungkin mereka scatter juga sih di sini. Tadi juga dibagiin ini nomornya, jadi cuma boleh setengah jam. Tapi kayaknya sih lebih juga nggak ada yang matiin sih. Banyak, nggak crowded. Oke lanjut. Hai guys, sekarang gue ada di Puchong. Ini tuh daerah restoran, ruko-ruko gitu, ada kantoran juga dikit. Ini tuh biasanya jam-jam segini apalagi weekend, parkiran tuh udah penuh banget, udah betul-betul ngantri, cari parkir susah. Tapi ini kita bisa lihat lowong, jalanan kosong, jadi bisa parkir dimanapun aja. Ini juga di depan gue ini ada bisnis yang nggak survive karena lockdown kayaknya, jadi harus dijual, harus close down. Gue bakal berusaha mencari spot yang gue bisa kasih unjuk kalian gimana di sini dine in-nya orang-orang. Oke lanjut. Oke guys, ini depan gue ada restoran Bakuteh. Kalau kita bisa lihat itu ada meja yang nggak ada kursinya, itu berarti meja untuk social distancing. Kita lihat ya, udah ada yang dine in. Di kiri itu ada kayak pita merah, jadi orang nggak boleh masuk lewat situ. Dan kita lihat di situ ada satu kayak buku kecil, itu buat tulis nama dan nomor telepon kalian untuk contact tracing. Juga di botol itu ada kayak hand sanitizer, jadi sebelum masuk kalian harus semprot dulu tangan kalian, bersihin baru masuk. Oke, kayaknya segini dulu. Yuk kita lanjut lagi. Yo guys, sekarang kita udah dari Cyberjaya nih. Ini nih kayak kota satelitnya Malaysia. Ini lokasinya antara Bandara KLIA dengan kota Kuala Lumpur. Sebelah-sebelahan sama Putrajaya. Nah, jadi ini
Lebih tepatnya sih buat business center IT company banyak di sini. Ini depan kita ada HSBC, di situ ada IBM, sebelah sana lagi ada Shell. Kita bisa lihat ini udah lumayan rame ya trafficnya, banyak mobil, beberapa karyawan juga udah pada masuk, lebih yang IT yang esensial kayak ngurusin banking, call center ya, lumayan rame. Oke, kayaknya cukup segitu. Yuk kita lanjut lagi. Oke guys, kita udah jalan-jalan ke daerah perkantoran, daerah turis, juga daerah pemukiman. Kita bisa lihat aktivitas di Malaysia itu udah mulai dibuka kembali. Orang udah mulai ada di jalan raya. Tapi secara pribadi buat gua bener-bener berasa banget penurunan kepadatannya. Pengunjungnya juga di mall, di restoran, berasa banget impactnya antara sebelum corona dan sekarang. Yang gue harapin ekonomi dannya itu nggak terlalu gede. Oke guys, thank you yang udah ngikutin, yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe. Stay safe, see you next time, bye bye.